Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, sehat selalu anak-anakku, siswa-siswi SMK PGRI Ciwai Kubang. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita semua terbebas dari wabah COVID-19 ini. Bapak himbau dan Bapak minta kepada anak-anakku, seluruh siswa-siswi SMK PGRI Ciawi Gebang, memohon dalam setiap doanya itu untuk segera mengangkat wabah ini, ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas normal kembali. Kita bisa belajar tidak jarak jauh lagi, ya, tapi kita bisa belajar tatap muka di sekolah kita, ya, kita bisa juga melakukan aktivitas-aktivitas lainnya dengan normal kembali, ya. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan menjelaskan kaitannya dengan iman kepada hari akhir. Kalau minggu yang lalu kita sudah bahas bahwa hari akhir atau kiamat itu terbagi menjadi dua. Ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Kalau kiamat sugro itu sudah terjadi, ya, sekarang seperti terjadinya banjir bandang kemarin, ya, di Sukabumi, gempa bumi, ya, yang mungkin terjadi beberapa tahun yang lalu di mana tuh, di Aceh, ya, yang dengan tsunami-nya. Nah, kemudian dengan meninggalnya seseorang juga itu merupakan termasuk ke dalam kiamat sugro. Adapun kalau kiamat kubro itu adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta ini secara total dan serentak, ya. Jadi kalau kiamat kubro itu diawali dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil, maka seluruh bumi beserta isinya dan seluruh makhluk hidup ini akan diwafatkan, ya. Jadi nanti tidak ada kehidupan kembali setelah kiamat kubro. Baru nanti ketika tiupan sangkakala yang kedua ditiup oleh malaikat Israfil, maka kita akan melalui fase berikutnya. Nah, coba kita lihat alur kehidupan manusia ini. Ini dunia. Di dalam dunia ini kita hidup, manusia hidup. Ketika manusia meninggal dunia, maka dia akan ditempatkan di alam barzah, ya. Ini di alam barzah. Jadi sekarang dari umatnya Nabi Adam sampai sekarang orang yang sudah meninggal dunia itu sekarang posisinya berada di alam barzah. Nah, manusia-manusia yang hidup nanti sampai hari kiamat, maka dia menunggu meninggal atau diwafatkannya itu menunggu malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka seluruh umat manusia, seluruh binatang, seluruh umat yang bernyawa nanti akan diwafatkan bersamaan dengan dihancurkannya bumi beserta isi, ya, beserta isinya. Itulah yang disebut dengan kiamat kubro. Ketika sesudah memasuki kiamat kubro ini, maka nanti akan memasuki fase selanjutnya, yaitu yang disebut dengan yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats ini diawali dengan tiupan sangkakala yang kedua. Nanti umat manusia, baik itu yang berada di alam barzah maupun yang sesudah mengalami kiamat kubro, nanti semuanya akan dihidupkan kembali, akan dibangkitkan. Jadi yaumul ba'ats ini adalah hari kebangkitan,
di mana seluruh umat manusia itu nanti akan dibangkitkan untuk yang kedua kalinya. Ya, di sini kita akan memasuki kehidupan yang betul-betul kehidupan, karena di sini tidak fana, tidak sementara lagi, tapi nanti kita akan mengalami yang namanya kehidupan kekal dan kita tidak akan mati kembali, tidak akan mati, tidak ada istilah mati. Nah, setelah dibangkitkan nanti akan melalui fase selanjutnya, yaitu fase yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar ini adalah dikumpulkannya umat manusia nanti di padang mahsyar. Nanti kita akan bersop atau berbaris sesuai dengan nabi kita masing-masing. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, maka kita akan berada di barisan yang namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita akan memasuki fase selanjutnya, yaitu yaumul hisab. Yaumul hisab ini adalah nanti kita akan mengalami yang namanya perhitungan atas segala amal perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Ya, nanti amal baik dan amal buruk yang pada masa hidup kita dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid nanti akan dihitung di yaumul hisab ini, di fase yaumul hisab ini. Hisab itu dihitung, penghitungan. Setelah kita melewati yaumul hisab, maka selanjutnya kita akan mengalami fase yaumul mizan. Ya. Yaumul mizan ini adalah hari ditimbangnya amal perbuatan kita. Apabila amal baik kita itu lebih banyak dibandingkan amal buruk kita, maka nanti timbangan kita akan condong ke kanan, surga baginya. Tetapi apabila amal buruk kita itu lebih banyak, lebih dominan dibandingkan amal baik kita, maka timbangan kita akan condong ke kiri dan neraka baginya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita senantiasa, kita nanti kelak menjadi penghuni surga. Untuk itu perbanyak amal baik dari sekarang, karena nanti setelah mati kita tidak bisa menambah amal baik kita. Mumpung kita masih diberikan kesehatan, kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan hidup ini untuk senantiasa berbuat baik, ya. Berbuat baik, baik itu ke sesama maupun kepada orang lain. Jangan dihabiskan untuk melakukan hal-hal keburukan, apalagi hal-hal yang negatif, ya. Fungsi daripada iman kepada hari akhir ini itu akan membuat seseorang meyakini bahwasannya kehidupan di dunia itu adalah sifatnya sementara, tapi nanti ada kehidupan yang abadi, yang kekal, yaitu di akhirat nanti, ya. Jadi ketika seseorang menyadari bahwasannya kehidupan dunia itu hanya sebatas sementara, ya, maka menjadikan manusia lebih bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Karena nanti setiap apa yang akan kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Nah, kemudian membuat manusia untuk menjadi pribadi yang taat, patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menjauhi larangan-larangannya, karena sadar bahwasannya kehidupan di dunia itu adalah sementara. Jadikan kehidupan di dunia itu sebagai tempat kita untuk menanam amal, dan yang akan
dan yang akan nanti kita petik ketika kita melakoni kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Ya. Karena menyadari kehidupan di dunia ini sementara, maka senantiasa mendorong kepada kita untuk memperbanyak amal soleh. Ya. Nilai positif dari iman kepada hari akhir, nanti manusia akan cenderung berbuat sesuatu ini dengan penuh kehati-hatian. Ya. Kemudian membuat manusia untuk disiplin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu memiliki pandangan hidup optimis atau penuh pengharapan bahwasanya Allah akan memberi balasan sesuai dengan janjinya. Ya. Demikian penjelasan dari Bapak ya terkait dengan iman kepada hari akhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil hikmahnya. Ingat, kehidupan di dunia itu sementara. Ya, jadikan kehidupan dunia sebagai ladang bagi kita untuk berbuat kebaikan sehingga kita nanti akan memanennya di akhirat kelak, dan mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.